Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita masuk di sesi kedua di hari pertemuan keempat. Masih di agenda pertama tentang pembinaan sikap perilaku bela negara yang pada saat ini, di kesempatan ini, mohon izin saya sebutkan namanya, Bapak Arhad Firdaus SIP, yang bersedia meluangkan waktunya mengisi di jam yang hari ini. Ya, baik, saya persilakan kepada yang bertugas untuk laporan kepada pemateri. Saya dilanjutkan dengan doa bersama. Ya, saya persilakan. Perhatian, duduk siap, gerak. Lapor, peserta Latsar CPNS Kabupaten Morowali Angkatan 27 siap menerima materi. Laporan saya terima sebelum mulai pembelajaran. Ya. Laporan diterima. Mengawali kegiatan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, terima kasih kepada Dr. Desi yang pimpin doa pada siang hari ini. Salat pembelajaran kita hari ini dioleh Allah SWT. Baik, mohon izin saya mempersilakan kepada Bapak Arhad Firdaus SIP untuk membawakan materi pembinaan sikap perilaku bela negara. Dengan hormat, saya persilakan. Terima kasih banyak Ya, sama-sama. di Kabupaten Morowali. Jadi sudah ada yang laporan, cuma sebanyak ini masih ada yang kurang ya. Misalkan harus menyebutkan jumlah. Sampai berapa? Kalau memang semuanya sudah hadir, itu jumlah 33 orang siap mengikuti pembelajaran. Yang berapa? Hadirnya berapa? Kemudian keterangannya. Itu untuk orang. Kemudian teman-teman semua, ini kita masih pertemuan yang pertama. Mungkin saya tidak akan sampai 2 JP ya. Dan sekali pagi hari ini atau hari ini saya 3 kelas masuk dan juga jadi ada sosialisasi juga terkait dengan kegiatan di Jawa Barat dan ini juga ada penerimaan juga PKP dan saya juga mohon maaf ketika suara saya kurang terdengar dengan jelas karena saya ini berada di balkon. Ya. Kurang kedengaran Pak Kasub. Iya, saya lagi ada di balkon soalnya. Jadi saya usahakan mendekatkan mic saya untuk lebih jelas suara saya karena saya juga lagi curi-curi waktu karena lagi sementara penerimaan di sebelah saya keluar. Mungkin tidak terlalu banyak yang ada saya berikan pada ini suara saya terdengar dengan jelas, kurang terdengar ya. Terdengar putus. Kedengaran Pak. Kayak ini. Pak ada bagus. Yang untuk anak kecil mohon dimatikan Pak Ibu peserta mic-nya. Ini sudah terdengar dengan jelas. Bu Risna, suara kurang kecil Pak suaranya Pak, kedengaran tapi kecil Pak. Iya. Masih kecil yang ini sekarang sudah. Ya bisa, sudah ya? Bisa kami dengar Pak. Ya. Silakan. Okay. Saya memang ada di balkon jadi agak susah ya. Tapi jaringan saya lancar kok. Jaringan saya bagus.
Mudah-mudahan suara saya juga bisa terdengar. Saya tidak akan membutuhkan waktu sampai 2 jam. Saya hanya nanti tidak sampai 2 jam. Saya hanya akan memberikan tugas kepada teman-teman. Dan saya tidak akan menjelaskan lagi karena saya menganggap teman-teman semua sudah paham di emosi ya. Karena kemarin kan sebelum kita mulai pembelajaran di kolam jari ini, teman-teman sudah ditugaskan untuk belajar mandiri secara mandiri di emosi. Nah, untuk modul-modul juga mungkin sudah teman-teman pelajari semua sudah. Mudah-mudahan itu bukan hanya sekedar di-download dan di-review saja, tapi betul-betul dipahami dan dipelajari dengan baik. Sehingga teman-teman nanti bukan hanya sekedar download saja di emosi. Saya akan memberikan tugas kepada teman-teman, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Mohon dicatat. Outputnya adalah video. Outputnya adalah video, nanti teman-teman akan menguploadnya di YouTube. Teman-teman akan upload di YouTube. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Rahmat ya, bahwa tugas saya itu berupa video yang akan diupload di YouTube. Kemudian teman-teman, saya akan berikan tugas kelompok di sini sampai kelompok 3 ya, kelompok besarnya kelompok 3 ya. Ya kan? Jadi kelompok besar kelompok 1, 2 dan 3. Nah, tugas kelompok yang pertama itu kalian membuat tugas terkait dengan PBB. Semua bentuk-bentuk dan gerakan dalam PBB. Dalam PBB itu ada sempurna, kemudian strategi tempat, cara pengamatan seperti apa, perubahan arah, perpindahan tempat, kecuali melintang yang dilakukan secara beregu atau barisan, itu tidak perlu kalian tampilkan. Namun yang bisa kalian tampilkan yang individu, seperti loncat kanan, kiri, kanan, kiri. Ya, itu semua yang harus kalian tampilkan dalam video kalian. Nah, dalam video ini kalian bagi secara merata. Ketua kelompoknya yang membagi. Jadi nanti ada yang ditugaskan siapa yang bertugas untuk menampilkan sikap sempurna, kemudian istirahat tepat, kemudian ada penghormatan. Masing-masing nanti punya tugas tersendiri, punya kebagian tugas tersendiri. Kemudian nanti kalian uploadnya di YouTube. Kemudian kemarin sudah dijelaskan sama Pak Rahmat kan gimana link YouTube itu diupload. Ada kan? Yang di Bitly kemarin. Nah, di situ nanti akan kalian upload link penugasan. Kemudian penugasan ini akan dikumpulkan pada saat pertemuan kita yang kedua. Ya, pada saat pertemuan kita yang kedua. Kemudian durasi waktunya itu tidak lebih dari 5 menit. Jadi saya minta nanti kepada teman-teman ini menampilkan audio visual. Jadi ada penjelasan di dalam video di setiap gerakan secara singkat dan jelas. Ya. Penjelasannya nanti secara singkat dan jelas. Tidak perlu panjang lebar seperti misal sikap sempurna. Sikap sempurna itu posisi badan seperti apa, kaki seperti apa. Itu saja yang nanti akan jelaskan di dalam video. Kemudian di sini ada yang hamil. Oke, itu titik. Ada yang pasca operasi 1 sampai 2 bulan. Tidak ada. Oke, cuman yang hamil. Nanti yang hamil tolong ditugaskan teman kelompoknya jangan ke penugasan yang berat. Misal dia hanya menampilkan sikap sempurna saja. Gerakan-gerakan lain seperti jalan di tempat, maka tetap maju jalan itu tidak perlu dia ditugaskan ke dia. Karena akan kemudian teman-teman di dalam video itu kalian cantumkan titel kalian atau identitas kalian. Jadi misal pelatihan dasar golongan 2 ya, angkatan berapa, kabupaten mana. Kemudian lampirkan nama-nama ketua kelompoknya siapa, kemudian anggotanya siapa. Nah, di dalam pembagian tugas juga nantinya itu mungkin ada yang kebagian editor, ada yang pengisi suara. Jadi kalau bisa 1 orang saja yang pengisi suara. Ya, karena gerakan ini
ada yang memberikan aba-aba dan ada yang pelaksana. Kalau PBB itu kalian kasih jeda di awal, misal sebelum siap gerak atau istirahat di tempat itu 3-4 detik aba-abanya. Nah, kalian tampilkan dulu jeda waktu dulu, baru kalian lakukan gerakan. Kemudian nanti kalian isi suaranya biar semua gerakannya bareng sama-sama, ada yang isi suaranya itu sama. Jangan kalian lakukan itu begitu kalian memberikan aba-aba, kalian juga yang pelaksana. Jadi harus ada yang mengisi suaranya atau yang memberikan aba-aba. Kemudian buat sekreatif mungkin videonya. Ya, buat sekreatif mungkin videonya. Kemudian pakaian yang kalian gunakan adalah pakaian training. Pakaian yang kalian gunakan adalah pakaian training, pakaian olahraga. Dan tolong ketika kalian menggunakan pakaian training, pakai yang sopan. Kalau yang syar'i silakan, mau tambah rok silakan. Kemudian saya beralih ke penugasan individu. Penugasan individu berarti masing-masing, ya, masing-masing yang membuat dan masing-masing yang mengupload di akun YouTube. Kalian sudah punya akun YouTube semuanya kan? Sudah? Ada yang belum punya? Sudah, Pak. Jadi jangan lupa juga untuk subbreaker punya saya ya, atas nama Arhan Firdaus. Kenapa saya sering serukan itu ke peserta? Biar kalian juga bisa dapat informasi terkait dengan pelatihan-pelatihan. Karena biasanya saya menyiarkan langsung di akun. Kemudian kenapa kadang peserta merasa terbebani atau berat sekali ketika saya tugaskan itu bentuk video. Sebenarnya niat saya baik. Karena saya pengen tahu, karena saya pengen orang di luar Sulawesi itu tahu bahwa kita yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya yang ada di Morowali juga mampu dan bisa bersaing tentunya dalam pengertian tugas-tugas yang ada di pelatihan dasar. Ya. Saya pengennya seperti itu. Kenapa saya memilihnya YouTube? Karena sekarang YouTube adalah yang dibuka orang. Mau nyari apa saja, mau nonton apa saja, semuanya ada di YouTube. Makanya saya pengennya penugasan saya di-upload di YouTube. Oke, penugasan individu kalian buat terkait dengan bentuk-bentuk etiket. Ada yang tahu bentuk-bentuk etiket di sini? Ada yang bisa jelaskan ke saya apa sih bentuk-bentuk etiket? Baru buka modul, baru baca modul kayaknya. Ayo. Ini berarti nggak belajar dong di emosi. Coba buka dek. Enggak. Kalau etiket terkait dengan sopan santun, Pak. Seperti berjabat tangan, berjalan. Apa lagi? Kalau yang berjabat tangan, sikap duduk. Apa lagi? Table manner. Apa lagi? Apa lagi? Oke, cukup ya. Jadi bentuk-bentuk etiket itu, yang pertama ada tata cara berpakaian, berdiri, duduk, berjalan, berkenalan, berbicara, berjabat tangan, dan table manner. Ya, itu yang harus kalian hafal dan harus kalian ingat. Itu semuanya ada di modul kok, modul bela negara. Ya, tolong pelajari kembali, ini pembelajaran buat kalian ya teman-teman. Kita masih ada agenda 2, agenda 3, dan bahkan sampai agenda 4, coaching dan pembimbingan. Nah, ketika kalian tidak belajar modul-modul yang ada di emosi nantinya, itu kalian nanti akan sulit. Ketika kalian bertemu dengan ide suara pengampu materi atau narasumber lainnya, secara virtual seperti ini, kalian akan nanti kesulitan. Kenapa akan kesulitan? Karena kalian tidak menguasai modulnya.
Karena seperti yang sosialisasi kemarin yang saya sampaikan, kalau ada yang masih ingat, kalian belajar di emosi itu, begitu kalian masuk ke Kolabjar, itu kalian tidak akan lagi diberikan penjelasan, karena kalian sudah dianggap paham dan belajar di emosinya, terkait dengan modul-modulnya. Ya, tinggal penugasan dan penguatan saja ketika kita bertemu di Kolabjar. Sehingga teman-teman semuanya diharuskan dan diwajibkan untuk memahami modul yang semuanya ada di emosi. Oke, kita back to laptop lagi, kembali dengan penugasan. Kalian membuat tadi video terkait dengan bentuk-bentuk tiket. Semua bentuknya, tidak ada yang memilih. Jadi semua bentuk. Tadi ada tata cara berpakaian, kemudian berdiri, duduk, berjalan, berbicara, berkenalan, berjabat tangan, dan table manner atau tata cara makan. Nah, pakaian yang kalian gunakan adalah pakaian hitam putih. Pakaian saat ini. Ketika kalian menampilkan tata cara berpakaian bukan dari yang non berpakaian ke berpakaian, jangan kalian tampilkan seperti itu bahaya. Itu bukan konsumsi publik. Jadi kalian mungkin lebih kepada pada saat memasang pin korpi, papan nama mungkin, atau merapikan jilbab kalian, ya bukan dari non jilbab ke jilbab, bukan. Mungkin lebih kepada memasang peniti jilbabnya, merapikan. Kalau scan terbaik bapak-bapak itu saat merapikan dasi. Ya, seperti itu. Kalau bilang tameme, atau bahasa umumnya itu makam puji. Itu scan terbaik pria. Kemudian perlu saya pastikan teman-teman, terutama yang bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sini saya lihat masih ada yang menggunakan dasi yang kurang rapi. Kalian pernah lihat nggak? Sales panci. Kalau yang datang ke kantor tuh pernah lihat sales panci? Pernah kan? Itu gimana rapinya mereka? Rapi kan? Kalian jangan nanti sampai kalah rapi dengan sales panci. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kalian boleh sama rapinya, tapi yang membedakan adalah kalian menggunakan pin korpi, sales panci tidak. Nah, gimana kalau yang lebih rapi sales panci? Kalian yang tidak rapi, gimana kalian mencontohkan tata cara berpakaian yang baik? Kalau memang kancing baju atasnya itu sempit, atau kalian merasa tercekik ketika kalian merapatkan dasi kalian ke atas, rapatkan saja antara kancing dengan lubang. Tidak usah dimasukkan kancingnya ke dalam lubang. Terus tarik ke atas sampai rapat dasi kalian. Jangan sampai melewar-melewar. Longgar dasinya sampai kelihatan kalian terbuka untuk kancing atas. Itu nanti kelihatannya lebih rapian sales panci ketimbang. Jadi jangan seperti itu. Ya. Kemudian kalian semua menggunakan pin korpi, papan nama, atribut, pakai semua. Ada yang tidak pakai? Pakai semua. Kalian menggunakan pakaian hitam putih lengkap. Ada yang tidak menggunakan celana atau rok hitam. Coba kalian berdiri semua, saya pengen lihat bawahan kalian. Berdiri semua, saya pengen lihat bawahan kalian menggunakan apa. Berdiri semua. Belum saya suruh duduk, berdiri semua. Oke, silakan duduk kembali. Satu lagi ya, sebelum kita mulai lebih lanjut, tolong kalian pada saat pembelajaran seperti ini bisa mengontrol mic kalian. Jangan sampai ada pembicara atau narasumber yang sedang berbicara, itu kalian membuka mic kalian sebelum kalian dipersilakan untuk bertanya. Karena itu pasti akan mengganggu. Ketika narasumber atau pembicara ini berbicara, ketika dia mendengar suara lain, itu pasti akan mengganggu. Jadi tolong untuk dapat mengontrol mic kalian masing-masing. Jangan sampai pembicara sedang berbicara
berbicara atau narasumber sedang berbicara, kalian membuka mic kalian. Jadi harus pintar melihat sebelah kiri bawah kalian atau di frame foto kalian itu kalau sudah merah ada tanda garis silang, bukan silang ya, garis saja, itu berarti mic kalian sedang mati. Jadi tolong pintar-pintar melihat. Kemudian kenapa saya memeriksa tadi kerapian kalian? Karena jangan sampai ada yang tidak pakai celana. Iya, biasanya kan kita kan pembelajaran virtual seperti ini kan hanya setengah badan. Biasanya ada yang pakai celana pendek, ada yang cuma dasteran di bawah. Bahkan bisa jadi ada yang tidak pakai celana, ini yang bahaya. Ketika ada pemateri atau nanti evaluator mengecek kerapian kalian, itu tidak pakai celana kan bahaya. Kemudian pastikan semua baju kalian masuk di dalam, tidak ada yang keluar-keluar atau dilipat-lipat. Tadi ada beberapa orang yang saya lihat dilipat saja. Ini mencerminkan ketika kalian berpakaian menggunakan pakaian PDH atau pakaian dinas. Jangan sampai pakaian kalian di luar. Masukkan di dalam, rapi. Tetap menggunakan sabuk, gesper, atau ban pinggang. Kemudian bentuk tadi tata cara berpakaian. Kemudian ada bentuk berdiri, duduk, berkenalan. Nah itu sebenarnya tidak perlu sejelas berkenalan dan bersalaman. Nah di kondisi pandemik saat ini kalian bisa menyesuaikan dengan bersalaman mode sekarang. Kalau dulu kita bersalamannya kan sentuhan seperti ini. Atau bahkan seperti ini. Kalian sesuaikan saja. Kalian sesuaikan dengan kondisi pandemik yang sekarang. Kemudian yang kasihan itu sebenarnya buat yang jomblo. Setiap saya kasih penugasan ini, yang kasihannya jomblo. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa kasihan jomblo? Iya, mungkin dia lagi sedang merantau di Morowali, kemudian dia ngekos, kemudian sendiri lagi, nggak ada pasangan. Nah, ketika mau praktek berjabat tangan atau berkenalan kan kasihan, sendiri ya. Nah, ini yang membuat saya kadang sedih buat yang jomblo. Ya, saya doakan semoga yang jomblo di sini cepat mendapatkan jodohnya dan cepat-cepat mengakhiri jomblo. Di sini ada yang jomblo, masih banyak kan yang jomblo di sini. Ini bahaya. Oke. Kalian bisa mempraktekkannya sendiri tanpa ada pasangan atau bahkan kalian mau minta bantuan anggota keluarga kalian, silahkan. Tapi tetap menjaga prokes. Tetap pakai masker ketika kalian berada di ruangan lebih dari satu orang. Kemudian teman-teman ada yang table manner, bentuk table manner dari etiket ini. Nah, table manner ini kalau kita melihat aturan itu banyak sekali yang harus peralatan yang kita siapkan seperti piring makan, sendok, ada piring kecil, kemudian ada mangkok sayur, mangkok buah, pisau. Nah, tidak mungkin kalian menyediakan semuanya. Kalian pakai peralatan seadanya yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, ini yang kasihan lagi yang si jomblo nih. Iya, kasihan. Ya mudah-mudahan ada peralatan. Asal jangan minjam di warung aja. Makanya saya sampaikan bahwa pakai peralatan yang seadanya saja yang ada sama kalian. Nggak usah sampai kalian harus beli, harus ada kan, nggak usah. Jadi tinggal pakai peralatan seadanya saja yang ada di rumah kalian. Jangan sampai nanti tidak ada serbet, gorden di rumah yang kalian hajar, potong untuk jadikan serbet. Ini yang bahaya. Kemudian kalian menampilkan peralatan pisau yang sudah 2 bulan tidak diasah, karatan, bau bawang, ya kan? Itu yang harus kalian tampilkan, loh, jangan juga seperti itu ya. Jadi pakai peralatan seadanya. Yang saya nilai adalah peralatan yang kalian gunakan dan cara penggunaannya seperti apa. Jadi nanti tetap ada audio visual. Ada penjelasan di setiap bentuk-bentuk. Kemudian kalian bisa menggunakan makanan asli ataupun tanpa makanan. Nah,
ketika kalian menggunakan makanan asli untuk table manner, makanannya saya tidak akan nilai. Mau di situ nasi, telur ceplok, kecap, khas Nusantara, itu nggak masalah. Saya nggak akan nilai. Jangan nanti kalian begitu saya tugaskan table manner ini udah beli makanan yang enak-enak, makanannya nggak akan saya nilai. Tapi cara penggunaan peralatan makan dan cara makan kalian seperti apa. Ya. Durasi waktunya juga ini hampir sama dengan kelompok tadi, mungkin sekitar 5 menit saja. Jadi penjelasannya nanti di setiap bentuk etiket ini singkat, padat, dan jelas. Tidak ada yang terlalu berlebihan penjelasannya. Yang penting bisa dimengerti. Ya. Kemudian dikumpulkan sama terakhir di pertemuan kita yang kedua. Itu di-upload nanti di link yang sudah dibagikan kemarin sama Pak Rahmat, ini penugasan ya, video. Saya sarankan kepada kalian untuk tidak menunda-nunda pengerjaan kalian, penugasan kalian ini. Kenapa? Karena begitu kalian masuk agenda 2, agenda 3, itu akan semakin banyak penugasan-penugasan dari media suara lain atau narasumber lain. Ya, jadi tolong kalian kerjakan ya secepatnya. Dan saya perlu ingatkan kepada kalian, terkhusus untuk penugasan kelompok. Saya tidak menganjurkan kalian untuk mengerjakan secara bersama-sama. Karena pembelajaran kita sifatnya distance learning. Kalian kerjakan di rumah masing-masing. Itulah kenapa saya bilang tadi ada penugasan editornya. Ya, nanti kalian storekan video-video kalian ke editor. Ke bagian yang ngisi suara siapa. Seperti itu. Jadi saya tidak menyarankan ketika kalian bekerja sama berkumpul di suatu tempat. Karena ini sudah menjadi peringatan untuk morowali sebenarnya. Karena kemarin di emosi kalian berkumpul, kemudian pembukaan kalian berkumpul, ini sudah ditegur dengan Ibu Kepala Badan BPSDM. Dan ini kalau sampai diketahui oleh LAN, ini kami bisa mendapatkan teguran juga berupa surat. Nah ini ketika kita mendapatkan sebuah teguran, kita harus membalas ke daerah juga teguran. Karena memang kemarin surat dari Bupati Morowali itu juga sudah kami balas dengan surat gubernur. Dan Pak Gubernur itu langsung menyarankan untuk tidak berkumpul, apalagi di masa pandemi. Walaupun sekarang status di Kota Palu itu sudah menurun ke level 2. Tapi untuk menjaga semua kemungkinan ke depannya bisa meningkat lagi, ya kita harus tetap ada prosedur. Sudah ditentukan. Kemudian, kalian bisa lakukan di indoor ataupun outdoor. Kalau untuk yang tadi tulis kelompok. Mau dalam rumah boleh. Yang penting bisa untuk melakukan gerakan. Mau di luar rumah, di pekarangan boleh, asal jangan di halaman tetangga saja. Nanti kena marah ya. Karena ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Wah, ini yang bahaya. Ya. Bahaya. Nanti ada modus pura-pura PBB di tetangga tapi ada maksud dan sesuatu. Ini terutama buat yang laki-laki, bapak-bapaknya. Ternyata ada rumput tetangga yang lebih hijau di sebelah. Kalian bisa lakukan di lapangan juga. Silakan. Asal kalau di indoor jangan di dalam kamar mandi saja, sempit soalnya. Mau di ruang tamu boleh, bisa bergerak. Kalian bisa. Oke, itu 2 penugasan dari saya. Mungkin saya akan buka sesi tanya jawab juga ke kalian. Yang ingin bertanya terkait dengan penugasan, silakan, saya persilakan. Supaya lebih jelas lagi. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya kepada saya. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas semua terkait dengan penugasan kelompok ataupun individu? Jelas? Ya. Bu Rahmawati. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Untuk tugas individu, Pak, individu maupun kelompok, hanya ingin memperjelas tadi yang Bapak sampaikan, dibuat dalam bentuk video, outputnya
Kemudian untuk bentuk dan gerakan PBB tadi di tugas kelompok, dicantumkan video durasinya 5 menit ya Pak. Iya. Kemudian ada mencantumkan identitas masing-masing anggota. Mohon maaf, ini agak putus-putus sih suaranya, tapi saya sudah bisa menangkap pertanyaannya sih. Yang pertama itu terkait dengan bentuk-bentuk dari PBB. Kalau dari PBB itu semua bentuk-bentuknya kecuali tadi saya bilang yang dilakukan secara barisan. Seperti melintang, itu kan harus bentuk barisan. Nah, kalian yang bisa tampilkan sikap sempurna, istirahat di tempat, tata cara pengamatannya seperti apa, kemudian perubahan arah itu ada balik kanan, hadap kanan, hadap kiri, serong, ya. Kemudian ada bentang depan, bentang kanan, bentang kiri, kemudian ada jalan di tempat, ada langkah tegap, ya. Itu semua bisa kalian tampilkan di dalam bentuk-bentuk dalam PBB-nya. Ya, semuanya, nggak bisa milih. Jadi tinggal bagi rata saja siapa yang kebagian tugas. Ya, kemudian untuk durasi nggak usah panjang-panjang, ya, sampai dengan 5 menit saja. Nggak usah terlalu panjang. Paling hanya pendek saja durasinya, 5-6 menit lah. Paling panjang itu 7 menit. Kemudian identitas kalian itu kalian tampilkan. Misal kalian tulis dengan teks pelatihan dasar CPNS golongan 2 kan ini ya. 2 apa 3? Atau gabungan? Kalau gabungan 2 dan 3. Oke. Kalau gabungan berarti kalian tuliskan 2 dan 3. Kemudian angkatan 27 Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa, editornya mungkin siapa, kemudian yang pengisi suaranya siapa. Itu yang harus kalian tampilkan. Kalian bisa berupa video juga, memvideokan satu persatu perkenalannya, ataupun dengan dalam bentuk foto, silakan saja. Lebih simpel dan lebih kreatifnya kalian itu bagaimana. Kalau mau video mungkin perkenalkan nama saya Sherlyn Yunita, saya ketua kelompok 3. Di sini saya akan mempraktekkan terkait dengan penugasan PBB. Perkenalkan anggota kelompok saya, ada siapa lagi di kelompok 3. Misal Pak Asar, atau perkenalkan nama saya Ashar, saya dari instansi apa ya. Tapi secara singkat saja perkenalannya, biar tidak panjang atau memakan durasi yang lama. Ya. Itu saja sih, ya. Jelas? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Ibu Raswinda, silakan. Baik, terima kasih izin bertanya, Pak. Baik, di bagian tugas individu itu, Pak, karena tadi yang Bapak jelaskan di bagian tata cara berpakaian hitam putih, apakah semua tugas yang termasuk di etiket itu kita menggunakan baju hitam putih atau baju pakaian bebas rapi? Terima kasih. Semuanya hitam putih. Dalam bentuk tugas individu itu semuanya menggunakan pakaian hitam putih. Kecuali di PBB kalian menggunakan pakaian training atau olahraga. Kenapa? Takutnya ketika kalian menggunakan pakaian hitam putih mungkin ada yang belum terbiasa nanti. Itu yang bahaya. Kalau kita secara klasikal ya semuanya pasti hitam putih ketika kita perpindahan tempat. Namun ketika kita praktek PBB juga tetap disarankan untuk menggunakan training. Makanya di penugasan ini saya sampaikan untuk menggunakan training saja. Oke, ada lagi? Ya, silakan kemudian. Aktifkan mic-nya dulu. Soalnya saya belum mempelajari ilmu kebatinan. Mohon maaf, Pak. Tahu isi hati Ibu Dian. Silakan. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya memperjelas mengenai tugasnya Pak tentang penguploadannya. Apakah diupload di YouTube dan diupload juga di Bitly pengumpulannya Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Oke.
Kalau di YouTube itu ya video kita upload ke YouTube. Sedangkan di Bitly itu yang kita upload adalah link dari YouTube. Kalau kalian tidak tahu atau tidak bisa mengkopinya, itu ada tanda panah atau tanda bagikan di YouTube. Nanti ada pilihan copy link. Itu yang kalian kopikan linknya, kemudian kalian upload di Bitly yang sudah dibagikan alamatnya dari Pak Rahmat. Ya, jelas? Ada lagi? Ya, kenapa bukan di Collabjar? Ada peserta bertanya, kenapa bukan di Collabjar saja, Pak? Karena nanti saya tidak bisa meriksa kalau di Collabjar. Karena kalau di Collabjar, ketika saya upload, sebentar ya. Ya, Mbak. Oke, saya lanjut lagi ya, teman-teman. Kalau udah penuh begini jadwal, pasti kanan kiri ini berbunyi. Yang sebelah kiri, nggak bisa mati juga ini yang sebelah kiri. Kalau mati, wah bisa bahaya. Oke, jelas ya tadi. Kenapa saya tidak uploadnya di Collabjar saja? Biasanya gitu. Tetap di YouTube, linknya di Collabjar. Nanti saya tidak bisa meriksa pengerjaan kalian ketika di Collabjar. Kenapa? Karena akun saya di Collabjar itu adalah akun penguji. Oke. Karena saya juga salah satu penguji. Nanti mungkin bisa ketemu juga dengan kalian. Morowali. Dan biasanya saya dikenal itu penguji yang killer. Kalau saya uji itu dari sampul sampai lembar terakhir itu tidak luput dari mata dan coretan saya biasanya. Jadi makanya saya bilang tolong kalian belajar baik-baik, susun kalian laporan kalian dengan sebaik-baiknya dan ikuti coaching dan pembimbingan dengan baik. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita sudahi pertemuan ini karena saya langsung bertolak lagi ke meeting yang ada di sebelah lagi. Tidak ada? Tidak ada, Ibu Yulana, silakan. Ya, izin Pak, saya Yuliana Liwutang Pak. Yang ingin saya tanyakan untuk tugas individu ini, yang bentuk-bentuk etiket dalam bentuk video ini, apakah kita menjelaskan juga Pak, seperti pada tugas kelompok? Terima kasih. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan juga di tugas individu itu. Harus audiovisual, ada penjelasan di setiap bentuk-bentuknya. Jangan sampai tidak ada penjelasan. Kalian hanya menampilkan duduk saja, tapi tidak ada penjelasannya. Gimana? Kalian makan saja tidak ada penjelasannya, gimana? Nanti orang pikir ini penugasan apa? Nah, nanti takutkan kalian tidak paham terkait dengan modulnya. Ya, jelas ya, Bu Ilana? Ada lagi? Siap, jelas Pak. Terima kasih.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jelas semua? Clear? Kalau tidak ada, saya akan mengakhiri pertemuan kita yang pertama. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan kita yang kedua, mungkin terkait dengan aspek-aspek penilaian kalian selama kalian proses pelatihan dasar. Nanti pada saat pertemuan kita yang kedua itu kita sudah masuk, kalian itu sudah masuk di agenda 4. Kalian bahkan sudah masuk di agenda 4, sudah mulai proses pembimbingan dan coaching dengan coachnya masing-masing. Oke. Di awal tadi saya memang tidak perkenalan lagi dengan kalian, karena mungkin kalian sudah kenal siapa saya. Karena di sosialisasi kemarin kita sudah sempat ketemu kan, jadi saya tidak perlu kenalan lagi. Nanti kalau mau kenalan nantilah ya, kita kenal-kenalan. Takutnya nanti kalau lebih kenalan nanti main hati lagi, jadi baperan. Mudah-mudahan tidak ya. Karena ada orang bilang tak kenal maka tak sayang. Yang susah itu sudah sayang tapi tidak kenal. Itu yang bahaya. Ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti pembelajaran atau pertemuan yang pertama. Sampai ketemu di pertemuan yang kedua. Tolong jaga kesehatan, jaga kondisi kalian masing-masing. Itu pasti akan berpengaruh jika kalian konfirm atau kalian sakit. Banyak minum vitamin, banyak istirahat, tapi jangan istirahat siang atau tidur siang karena kalian pasti banyak penugasan dan waktu asinkronus tolong pergunakan. Kemudian teman-teman belajar dengan baik, tolong persiapkan diri kalian dengan baik. Pelajari modul-modul yang sudah ada kalian dapatkan di emosi. Ingat, jangan hanya mengejar topi di emosi. Ya. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kurang mengenakan, tolong dimaafkan. Karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Ya, dan saya doakan semua teman-teman semuanya dilancarkan dalam proses pelatihan kita bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Ya. Dan segera menghapus C-nya, jangan sampai kepleset terhapus sampai di S-nya, itu yang bahaya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya di sana. Selamat siang, selamat untuk kita sekalian. Om Sanjaya. Terima kasih. Saya kembali kepada Ibu Risna. Ibu, tapi tidak ada suara rata. Bu Risna, mic-nya belum terbuka. Belum masuk. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Aran Firdaus, terima kasih atas kesempatannya sudah memberikan materi kita pada siang hari ini. Alhamdulillah materi dari Bapak sudah sampai hari ini kita bertemu kembali walaupun dengan kesibukan Bapak yang sangat padat. Terima kasih Bapak sudah berkesempatan. Mohon izin, mohon atas kesalahan ada salah kata, mohon dimaafkan. Baik, saya persilakan kepada yang bertugas untuk membaca doa, laporan ke pemateri untuk disiapkan pesertanya, teman-temannya. Dr. Desi, silakan. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Penerimaan materi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Baik, laporan saya terima untuk mengakhiri kegiatan kita siang hari ini. Silakan dipimpin doa. Siap laksanakan. Mengakhiri kegiatan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, terima kasih kepada Dr. Desi. Terima kasih juga kepada
Bapak pemateri yang sudah berkesempatan. Baik, room ini yang kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi kepada Pak Arhan, teman-teman semuanya, sudah jelas semuanya. Ya, mohon izin Pak, saya tutup room ini, saya akhiri. Terima kasih. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Pak Arhan hari ini. Setelah kita ketemu di agenda kedua ya Pak. Ya. Terima kasih. Sehat selalu Pak Kasub. Amin. Katanya orang Pak. Ya. Ini kemarin dari jam 10 pagi, jam hampir kurang lebih setengah 11 malam. Masya Allah, capek. Tidurnya jam 1, bangunnya jam 4. Ini berurusan lagi dan lancar-lancar. Amin. Amin. Ya teman-teman semuanya, untuk dipersilakan untuk lead. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu yang sama jam 7.30 on time. Untuk recording boleh dihentikan sampai tadi. Ya, hasil recordingnya disimpan dulu ya. Siap Ibu. Juliana ya.